Shalom, selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Red Guard Army China adalah kelompok militan yang terdiri dari orang-orang muda atau mereka yang masih berjiwa muda. Kebanyakan dari antara mereka adalah anak-anak sekolah tinggi dan para mahasiswa. Saudara-saudara, mereka diperlengkapi layaknya seorang yang bekerja di sebuah unit militer. Dengan pakaian khas militer yang berwarna hijau disandingkan dengan selempang berwarna merah di lengan mereka. Semangat revolusi budaya Cina mereka usung. Sebutlah namanya Bapak Fei. Ya, begitulah kira-kira kita sebut namanya. Ini bukan nama asli, tetapi untuk memudahkan kita mengerti cerita ini, jadi kita sebut saja namanya Fei. Selama beberapa tahun lamanya dia meninggalkan istri dan keluarganya untuk ikut berjuang bersama dengan kelompok militan ini, Red Guard Army. Setelah dia selesai mengikuti agresi militer itu, dia kembali ke rumahnya. Dan dia sangat terkejut karena di tempat di mana dia tinggal terjadi perubahan yang sangat pesat dan sangat hebat. Khususnya perubahan itu terjadi di sebuah gereja tua yang letaknya di sudut kota tempat dia tinggal. Gereja ini, saudara, berkembang dengan sangat pesat dari sisi jumlah anggotanya. Yang membuat dia kemudian sangat heran adalah ternyata istrinya menjadi bagian dari gereja tersebut. Dan semakin mengherankannya lagi, ayahnya dan beberapa keluarganya juga menjadi bagian dari gereja tersebut. Bapak Fei tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia berusaha sebisa mungkin untuk mempengaruhi istrinya, terutama untuk keluar dari kumpulan gereja tersebut. Setiap hari Sabat pagi ketika istrinya pergi ke gereja, Bapak Fei mengikuti dari jauh. Ketika istrinya mulai masuk ke dalam gereja, mulailah Bapak Fei melancarkan aksinya. Dia lempari, saudara, gereja itu dengan batu sehingga menimbulkan keributan. Dengan harapan istrinya akan pulang keluar meninggalkan gereja. Tapi Bapak Fei salah besar. Usaha itu tidak menggagalkan istrinya. Istrinya tetap diam dan menikmati ibadah di tengah-tengah kegaduhan yang dilakukan oleh suaminya. Istri Bapak Fei mengalami gangguan pada kedua matanya, sehingga ini membuatnya harus mendapatkan perawatan yang intensif. Dokter memutuskan agar matanya dioperasi sehingga akan mengoptimalkan daya lihat kedua matanya. Operasi dilakukan secara bertahap, mata sebelah lalu sebelahnya lagi. Dokter berpesan jangan melakukan aktivitas membaca agar matanya tidak mengalami kerusakan yang lebih buruk lagi. Bapak Fei sedih, tapi di sisi yang lain dia juga senang. Dia sedih melihat keadaan istrinya, tapi dia senang karena istrinya akan melupakan Alkitab yang selalu dibacanya setiap hari. Operasi berjalan dengan baik. Istrinya harus istirahat di bangsal rumah sakit. Tetapi alangkah terkejutnya Bapak Fei ketika menjenguk istrinya dan didapati istrinya sedang membaca Alkitab menggunakan mata yang satu yang belum dioperasi, tapi beberapa hari lagi akan dioperasi. Oh, dia marah besar. Dia larang istrinya membaca, sebab akan menyebabkan gangguan yang lebih berat pada penglihatannya. Istrinya berkata, "Suamiku, ini adalah satu-satunya kekuatanku. Di saat aku lemah, tidak ada orang yang mendukungku, inilah yang memberi kekuatan." Bapak Fei berkata, Oke. Baik. Kamu tidak boleh baca. Kalau begitu, berikan buku itu dan biarkan aku membacanya untukmu." Wah, saudara, seperti tersambar petir di siang bolong. Istrinya tidak pernah berdoa sehingga momen seperti ini akan terjadi. Tapi itu terjadi. Ketika Alkitab ada di tangannya, Bapak Fei bertanya, bagian mana dari kitab ini yang harus aku baca? Saudara, kalau saudara menjadi istri Bapak Fei, kira-kira bagian kitab mana yang saudara minta akan dibaca oleh suami Anda? Istrinya meminta suaminya membuka kitab Ayub dan mulailah sesi membaca Alkitab dilakukan. Semakin membaca Alkitab, semakin hati Bapak Fei dibuat tidak menentu. Suatu malam dia ambil Alkitab yang diletakkan di samping istrinya yang sedang tidur.
dan dia cari tempat yang sunyi. Dia baca keseluruhan kitab Ayub. Saudara-saudara, dia pikir, kok ada orang seperti Ayub? Dia kehilangan segalanya, tapi dia tetap setia dan tidak menghujat Allahnya. Lalu Bapak V berkata dalam hatinya, istriku adalah Ayub yang hidup di zaman sekarang ini. Aku telah merenggut semua kebahagiaannya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak menghujat Allahnya, apalagi meninggalkan aku. Malam itu Bapak V untuk pertama kalinya seumur hidupnya berdoa dengan sebuah doa yang sederhana. Tuhan, inilah aku. Bapak V bertobat, saudaraku, dan menjadi seorang pelayan Tuhan. Kalau saudara bertanya kepadanya, mengapa dia bertobat? Jawabannya sederhana. Tuhan menggunakan istriku. Kalau saja istriku tidak punya integritas, aku mungkin tidak akan pernah mengenal Allah yang ajaib yang disembah oleh istriku. Why do bad things happen to good people? Ini adalah sebuah pertanyaan klasik yang sering ditanyakan oleh kebanyakan orang. Cerita Ayub dan kisah Bapak V memberi jawaban atas pertanyaan itu. Bahwa kesulitan yang kita alami adalah realitas dosa yang tidak dapat kita sangkal. Namun ketika itu terjadi, entah bagaimana, itu membawa kita, saudara, lebih dekat kepada Tuhan. Pengalaman itu juga membuat seseorang yang tampaknya sulit untuk mengalami pengalaman keselamatan menjadi sangat mungkin untuk mengalaminya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah kita memiliki integritas iman? Amsal 20 ayat 7 versi King James Bible menulis, the just man walk in his integrity. His children are blessed after him. Saudara mau diberkati? Pertahankan integritas saudara. Pemeliharaan Sabat adalah satu dari sekian banyak ujian integritas iman saudara dan saya. Kalau Ayub dan keluarga Bapak V dapat mengalaminya, saudara dan saya, keluarga kita dapat mengalaminya. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.